Selama ini kan kita belajar kalau partikel kayak elektron dan quark itu adalah balok bangunan terkecil dari realitas kita. Tapi, gimana kalau ternyata itu semua salah? Gimana kalau fondasi alam semesta itu bukan benda, tapi sesuatu yang jauh lebih musikal dan elegan? Oke, coba kita pikirin baik-baik. Ide inilah yang jadi jantung dari teori Dawai. Bayangin deh, setiap partikel yang kita kenal, elektron, foton, quark, sebenarnya cuma nada yang beda-beda, yang dimainin sama satu entitas fundamental, sebuah dawai kecil yang bergetar. Ini bukan cuma ide baru loh, ini benar-benar cara pandang yang beda banget buat ngeliat seluruh alam semesta. Nah, buat ngerti kenapa ide segila ini bisa muncul, kita harus lihat dulu masalah terbesar dalam fisika modern. Jadi, kita tuh punya dua teori yang sukses banget buat ngejelasin alam semesta. Tapi, keduanya saling bertentangan. Mereka nggak bisa sama-sama benar di waktu yang bersamaan. Di satu kubu, kita punya relativitas umum Einstein yang dengan sempurna ngejelasin gravitasi, galaksi, dan planet. Nah, di kubu lain, kita punya mekanika kuantum yang ngatur dunianya partikel subatomik yang aneh dan penuh kemungkinan. Masalahnya, pas kita coba pakai dua-duanya barengan, misalnya buat ngejelasin apa yang ada di pusat lubang hitam, matematikanya langsung rusak. Persamaannya ngasih jawaban ngaco kayak tak terhingga, yang jadi sinyal buat para fisikawan kalau ada yang salah banget di sini. Biang keroknya tuh ada di cara kita ngelihat partikel. Fisika klasik nganggep partikel itu sebagai titik nol dimensi. Coba deh pikirin, apa yang terjadi kalau semua massa dan energi dari sebuah partikel kita mampetin ke satu titik yang sama sekali nggak punya ukuran? Menurut persamaan, gaya kayak gravitasi jadi tak terhingga. Inilah yang disebut singularitas, dan ini benar-benar jalan buntu. Ini adalah sinyal kalau hukum fisika yang kita tahu ternyata gagal. Oke, kita mundur dikit ke tahun 60-an. Para fisikawan lagi pusing tujuh keliling. Alat pemercepat partikel mereka nemuin partikel-partikel baru yang namanya hadron terus-terusan. Saking banyaknya, rasanya kayak lagi di kebun binatang partikel yang super berantakan dan gak ada yang pegang petanya. Mereka butuh banget sebuah kerangka buat memahami semua ini. Nah, di tengah kekacauan ini, seorang fisikawan bernama Gabriele Veneziano nemuin sebuah persamaan yang udah berumur 200 tahun, yang secara ajaib pas banget buat ngejelasin interaksi para hadron ini. Persamaannya berhasil, tapi nggak ada yang tahu kenapa. Itu kayak nemu kunci yang bisa buka pintu, tapi kita nggak tahu sama sekali gimana kunci itu dibuat atau kenapa bentuknya bisa pas. Cuma matematika tanpa penjelasan fisika. Dan, disinilah momen ahanya. Tahun 1970, tiga fisikawan, Susskind, Nielsen, dan Nambu, secara terpisah nyadar sesuatu yang luar biasa. Persamaan Veneziano tadi jadi masuk akal banget kalau kita berhenti nganggap partikel sebagai titik dan mulai nganggap mereka sebagai dawai satu dimensi yang kecil dan bergetar. Sama kayak senar gitar, bisa mainin banyak nada beda, getaran yang beda dari dawai fundamental ini ngasilin partikel yang beda-beda juga. Tiba-tiba, kebun binatang partikel tadi jadi punya diri. Idenya sih brilian ya, bener-bener terobosan. Tapi kayak banyak ide revolusioner lainnya, versi pertamanya punya beberapa cacat yang aneh banget. Teori dawai yang awal ini hampir aja mati sebelum bisa berkembang dan butuh upgrade besar-besaran buat nyelamatinnya. Jadi ada tiga masalah gede. Pertama, teori ini cuma bisa ngejelasin boson, yaitu partikel yang bawa gaya kayak foton buah cahaya. Dia nggak bisa ngejelasin fermion, partikel yang ngebentuk materi kayak elektron. Kedua, teori ini ngeprediksi adanya partikel aneh yang namanya tachyon yang bisa gerak lebih cepat dari cahaya dan ngerusak hukum sebab akibat. Dan yang paling aneh, semua hitung-hitungannya cuma nyambung di alam semesta yang punya 26 dimensi. Aneh banget kan? Jawabannya datang dari konsep yang elegan banget, supersimetri. Ini ide yang bilang kalau alam semesta itu punya keseimbangan tersembunyi. Jadi, intinya buat setiap partikel materi kayak elektron, fermion, ada pasangannya yaitu partikel pembawa gaya, boson, dan sebaliknya. Ini kayak gagasan tentang simetri kosmik yang sempurna, yang menyeimbangkan pembukuan alam semesta dengan cara yang indah. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Supersimetri ini kayak kunci master yang bisa buka semua gembok sekaligus. Pertama, dengan nambahin pasangan super ini, teori dawai sekarang secara otomatis juga mencakup partikel materi. Kedua, keseimbangan baru ini secara ajaib ngilangin tachyon yang ganggu dari persamaan. Dan yang paling penting, matematika yang tadinya butuh 26 dimensi, sekarang jadi simpel dan bekerja sempurna di 10 dimensi. Lahirlah teori super dawai yang baru dan jauh lebih keren. Oke.
10 dimensi emang lebih mending daripada 26. Tapi ini kan tetap jadi pertanyaan. Kita hidup di dunia dengan 3 dimensi ruang, panjang, lebar, tinggi, ditambah 1 dimensi waktu. Jadi, kemana 6 dimensi sisanya? Gini deh cara paling gampang buat bayanginnya. Coba bayangin kabel listrik yang membentang jauh. Dari kejauhan, kabel itu kelihatan kayak garis 1 dimensi doang. Tapi kalau kamu adalah seekor semut yang jalan di atasnya, kamu tahu ada dimensi lain, yaitu permukaan melingkar yang bisa kamu kelilingi. Nah, teori superdawai bilang, 6 dimensi ekstra itu ada di mana-mana di sekitar kita, tapi mereka terkompaktifikasi, digulung jadi bentuk-bentuk geometris yang super-duper kecil di skala yang mustahil buat dibayangin. Sampai kita nggak bakal pernah bisa lihat. Jadi, masalahnya udah beres dong. Ternyata, belum juga. Pas para fisikawan gali lebih dalam, mereka nemuin masalah baru yang bikin bingung. Ternyata bukan cuma ada 1 teori superdawai yang benar secara matematis, tapi ada 5. Ini kemunduran besar. Tujuannya kan 1 teori segalanya, bukan 5. Kelima teori ini ada tipe I, tipe 2A, tipe 2B, dan 2 versi heterotik, semuanya kelihatan benar secara matematis. Tapi mereka ngejelasin alam semesta yang sedikit beda-beda. Selama bertahun-tahun, ini jadi teka-teki yang membingungkan. Mana yang benar? Masa sih alam semesta milih 1 dari 5 secara acak? Rasanya nggak pas. Terus, di tahun 1995, di sebuah konferensi fisika yang bersejarah, seorang fisikawan bernama Edward Witten ngasih ide yang ngeguncang dunia fisika. Dia bilang, mungkin selama ini kita salah lihat masalahnya. Gimana kalau kelima teori itu bukan saingan, tapi justru petunjuk? Dia nemuin kalau kita nambahin 1 lagi dimensi ekstra, jadi totalnya 11 dimensi, gambaran besarnya tiba-tiba berubah total. Teori penyatu ini dinamain teori M. Idenya adalah, kelima teori superdawai tadi itu cuma cara-cara berbeda buat ngelihat 1 teori fundamental yang lebih dalam di 11 dimensi. Kayak 5 orang ngejelasin gajah dari sudut pandang yang beda-beda. Dan di kerangka yang lebih besar ini, dawai bukan satu-satunya pemain. Ada juga objek berdimensi lebih tinggi yang disebut membran atau brana. Realitas ternyata jauh lebih kaya dan aneh dari yang kita kira. Semua ini kedengarannya keren banget ya, kayak simfoni matematika yang sempurna. Tapi sekarang kita harus jujur sama kritik paling gede buat teori dawai. Kita belum bisa membuktikannya lewat eksperimen. Energi yang dibutuhin buat ngintip dawai-dawai ini jauh di luar kemampuan alat kita yang paling canggih sekalipun. Jadi pertanyaannya, apakah ini semua cuma cerita matematika yang indah atau beneran fisika? Sebelum kita langsung bilang ini ngaco, coba kita lihat sejarah fisika dulu. Banyak ide terbesar dalam fisika, kuark, lubang hitam, bahkan gelombang gravitasi, itu awalnya cuma prediksi matematika murni, puluhan tahun sebelum kita punya teknologi buat membuktikannya. Gelombang gravitasi contohnya diprediksi Einstein tahun 1916, tapi baru ketangkep langsung hampir 100 tahun kemudian, tahun 2015. Ada polanya di sini. Matematika seringkali jalan duluan, baru eksperimennya nyusul. Teori dawai mungkin lagi ada di jalur yang sama persis. Jadi, poin kuncinya begini. Kekuatan teori dawai sekarang tuh bukan di bukti eksperimen, tapi di konsistensi dan kehebatan matematikanya. Ini adalah kerangka kerja yang udah nyatuin bidang-bidang matematika dan fisika yang tadinya nggak nyambung. Biarpun nanti ternyata salah, teori ini udah jadi alat yang super kuat buat nanya pertanyaan-pertanyaan baru dan ngasih kita pemahaman mendalam tentang cara kerja alam semesta. Pada akhirnya, pencarian teori segalanya ini ngelempar kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau sebuah teori bisa sekuat ini, seprediktif ini, dan seelegan ini secara matematis, bahkan sebelum bisa kita buktikan, apa artinya itu tentang sifat realitas itu sendiri? Mungkin, seperti yang diyakini banyak fisikawan, kita ini bukan menciptakan teori, tapi menemukannya, mengungkap bahasa rahasia yang dipakai alam semesta buat nulis ceritanya sendiri.